Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kami, Dr. Mabrur Taufik, SAG, SEMM, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Budi Luhur. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa materi dalam manajemen strategi bersama rekan saya, Maya Faramita. Hari ini kita membahas apa ya, Bu? Saya mau menjelaskan tentang strategi internasional dan kepemimpinan strategi. Maksudnya strategi internasional itu seperti apa ya? Jadi, bisnis internasional itu adalah segala aktivitas bisnis yang melewati batas-batas suatu negara. Nah, metode-metode go internasional itu yang banyak dipakai antara lain ekspor, pemberian lisensi, franchise, terus kemudian franchise ya maksudnya, terus kemudian investasi langsung, patungan, dan pembukaan cabang. Bagaimana dengan yang ekspor? Oke. Perusahaan dapat menjadi pertama eksportir langsung, kemudian eksportir tidak langsung menggunakan perantara. Nah, jenis-jenis perantaranya tuh contohnya agen ekspor manufaktur, kemudian wakil manufaktur, agen komisi ekspor, dan pedagang ekspor. Kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangannya jika menggunakan perantara? Jadi kelebihan dan kekurangannya antara lain. Yang pertama kelebihannya dulu ya. Resiko amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Kemudian eksportir tidak perlu terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha di luar negeri. Kemudian ya merupakan cara mudah lah untuk mengidentifikasi potensi pasar dan memperkenalkan merek dagang. Nah, kalau sekarang kekurangannya tuh melakukan ekspor mungkin lebih mahal dibandingkan metode lain ya. Dilihat dari per unit biaya, terutama biaya komisi, biaya ekspor, pajak, dan transportasinya. Dan juga karena kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula ekspor. Kurang dapat digunakan juga sebagai alat penetrasi pasar yang optimal karena pengepakan atau promosinya biasanya kurang digarap dengan benar. Oke, bagaimana dengan franchising-nya? Ya, franchising ya. Franchise kita umumnya sering menyebutnya waralaba, hampir sama dengan pemberian lisensi. Selain menghibahkan izin penggunaan nama, proses, metode atau merek, perusahaan induk juga membantu menerima franchise dalam operasi atau pasok bahan mentah. Kemudian meningkatnya penerimaan dan perluasan nama merek produk serta perluasan pasar. Kemudian bagaimana bisa mengatasi masalah kontrol terhadap kualitas dan standar operasi. Perlunya melakukan sedikit adaptasi terhadap produk atau jasa yang sudah distandarisasi. Nah, bagaimana dengan investasi langsungnya? Oke. Investasi langsung ya, investasi asing itu bisa berupa satu patungan, kemudian mendirikan cabang yang dimiliki secara penuh ya. Kemudian kalau untuk alasan investasinya ya biasanya untuk dapat memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar, kemudian mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri, kemudian sebagai strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utamanya atau mengikuti market leader yang memasuki pasar baru. Oh gitu. Oke, kalau patungan dengan cabangnya itu seperti apa? Patungan kita lebih mengenali dengan joint venture ya, kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi perusahaan. Atau cabang yang dimiliki penuh ya, dengan mendirikan cabang di luar negeri itu yang dimiliki penuh, perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan teknologi. Nah, perusahaan berhak memperoleh 100% dari laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Dalam mendirikan cabang, perusahaan dapat memilih ya, satu mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau membangun pabriknya sendiri gitu. Oke, ada lagi nggak metode yang go internasional? Ada operasi global. Jadi bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi
dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Contohnya nih, Levi Strauss, kemudian PepsiCo dan Coca-Cola. Oke, apa yang bisa membuat sebuah perusahaan mampu berhasil di go internasional? Kalau menurut saya, salah satunya adalah sosok pemimpin perusahaan itu sendiri harus mempunyai kepemimpinan strategik. Oke, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan strategik? Kepemimpinan strategik adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Nah, kepemimpinan strategik perlu dikembangkan karena kepemimpinan strategik merupakan syarat bagi sukses tidaknya suatu strategi. Kemudian banyak juga organisasi yang kinerjanya buruk akibat tidak dipimpin dengan baik atau terlalu banyak diatur. Oke, bagaimana kepemimpinan strategik menghadapi sebuah perusahaan? Perubahan kan maksudnya. Ya, menghadapi perubahan. Menghadapi perubahan. Menghadapi perubahan. Oke, tantangan bagi seorang pemimpin adalah mengarahkan komitmen semua orang dalam suatu perusahaan dan para stakeholder di luar perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang dirumuskan. Pemimpin mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan dengan 3 aktivitas utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah klarifikasi, maksudnya klarifikasi maksud strateginya, kemudian mengembangkan organisasinya dan membentuk budaya perusahaan. Untuk dapat meraih perubahan, maka para pemimpin perlu membangun kembali hal-hal seperti memastikan pemahaman umum mengenai prioritas daripada organisasi itu sendiri. Kemudian klarifikasi tanggung jawab di antara manajer-manajer di unit-unit perusahaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberdayakan para manajer yang lebih baru dan mendorong kewenangan yang lebih rendah di perusahaan. Kemudian menemukan dan mengobati masalah-masalah dalam hal koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan. Nah, kemudian mencapai komitmen personal untuk berbagi visi dan misi dengan para manajer melalui organisasi. Kemudian yang terakhir adalah selalu berhubungan dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan dan para pelanggannya, ya. Nah, untuk membentuk budaya perusahaan, ya, kita di perusahaan akan membentuk kinerja perusahaan, ya. Pembentukan kembali budaya perusahaan merupakan aktivitas yang memakan waktu para pemimpin menggunakan sistem hadiah atau reward, kemudian simbol-simbol dan struktur yang dimaksudkan untuk membentuk budaya perusahaan. Nah, ada ciri-ciri pemimpin yang baik, ya. 4 macam karakter yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu ada, misalnya dia harus jujur, ya. Kemudian forward looking atau artinya selalu memandang ke depan. Kemudian inspiring, artinya mampu memberikan inspirasi kepada bawahannya. Kemudian yang terakhir adalah kompeten, artinya mampu menjalankan semua tugasnya. Oke Bu, apa sih keuntungannya menjadi seorang pemimpin pasar? Jadi pemimpin pasar, ya. Yang pertama misalnya pionir pasar, ya. Ajaran pertama dari The Law of Leadership mengatakan it is better to be first than it is to be better. Ya, artinya menjadi yang pertama itu lebih baik, ya, gitu. Pionir pasar mampu membuat hambatan masuk bagi pendatang baru dan bisa menikmati keuntungan yang berlebih sebagai yang pertama dibandingkan dengan pengikut yang masuk kemudian, ya. Nah, kemudian kalau non pionir gimana atau bukan merupakan pemimpin pertama, ya. Menurut Porter 1983, non pionir bisa juga mencapai keunggulan kompetitif dan memperoleh pangsa pasar yang superior apabila non pionir bisa mempelajari kesalahan yang telah dibuat oleh pionir, kemudian mengubah teknologinya menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan melakukan diferensiasi produk atau keunggulan biaya. Kemudian ada lagi menurut pendapat Lieberman dan Montgomery tahun 1988, keuntungan bagi non pionir. 1. Kemampuan untuk menjadi penumpang gratis, artinya pengikut. Kemudian mengatasi ketidakpastian teknologi dan ketidakpastian pasar. Nah, yang terakhir ada discontinuous teknologi yang membuka peluang masuknya pendatang baru.
Ada bermacam keengganan juga bagi pemain lama yang menyulitkannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, non-pionir dapat merebut pasar dengan kondisi seperti apa? Satu, perubahannya sangat cepat, di mana belum ada standarisasi produk. Kemudian loncatan teknologi yang lebih tinggi dibanding pionir pasar. Nah, yang ketiga adalah menggunakan strategi produk, aku juga bisa, atau me to product dengan biaya produksi lebih rendah atau diferensiasi produk. Ya, sudah paham? Paham. Oke, baik, makasih ya. Ya. Demikian pembahasan singkat tentang manajemen strategi. Pembahasan ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil 2021-2022. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.